Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh sekalian, mempercayai akan datangnya hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman yang kelima. Dengan demikian, sebagai umat Islam kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam akan hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat di Al-Quran dan hadis. Dan inilah adalah daftar 10 tanda hari kiamat yang berhasil kami rangkum. Nomor 1. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan nama gelar sebagaimana dengan Khalifah atau Amirul Mukminin. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin mulia yang menegakkan keadilan di akhir zaman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah nomor 4282. Dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, tidak akan sirna berakhir dunia ini sampai ada seorang laki-laki dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Dan hadis lain juga menyebutkan, Al-Mahdi dari keturunanku. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezoliman dan kekejaman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Daud nomor 3736. Sosok Imam Mahdi adalah pemimpin bijaksana, dermawan, dan berjiwa patriotis. Dalam beberapa riwayat, ada yang menyebutkan sosok Imam Mahdi akan mirip dengan Rasulullah alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku. Namanya sama dengan namaku, akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Sahih Ibnu Hibban nomor 6825. Nomor 2. Keluarnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk penyebar fitnah di bumi yang akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah, ada beberapa sabda Rasulullah SAW yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang salah satunya buta. Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting. Matanya buta, sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Khotan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya, Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku tafsir Al-Usir Al-Akhir dari Al-Quran Al-Karim dijelaskan tentang munculnya Dajjal. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Di antaranya ada sehari bagaikan setahun. Ada sehari bagaikan sebulan. Ada sehari bagaikan sepekan. Dan sisa hari-harinya seperti hari-hari kita di sini.
Dia tidak akan meninggalkan suatu negeri atau permukaan bumi kecuali dimasukinya. Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi Isa alaihi wasallam turun lalu membunuhnya. Nomor 3. Hadirnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Melalui surat Al-Kahfi ayat 94, Allah menyebut kaum ini sebagai kaum yang membawa kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Kemunculan mereka memang berperan untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari bibinya mengatakan, Rasulullah alaihi wasallam pernah berkhutbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan, kalian tidak punya musuh. Kalian tetap akan melawan musuh kalian sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok atau berkulit kuning. Akan turun dari setiap perbukitan. Seakan wajah mereka rata bagai permukaan palu." Hadis riwayat Imam Ahmad.